Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang berbahagia, khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semua, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah mati melainkan dalam Islam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana caranya menyambut Ramadan yang beberapa hari lagi akan kita jalani? Di dalam ayat Al-Quran tadi telah dinyatakan bahwa kepada kita diwajibkan puasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat terdahulu, yakni umat Nabi
Nabi Isa dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diwajibkan puasa. Kalau di dalam agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu syariatnya juga beragama Islam, syariatnya sedikit berbeda. Nabi Daud dan Nabi Musa alaihi salam sehari berpuasa, sehari tidak. Sedangkan puasanya Nabi Isa alaihi salam 40 hari, 40 malam. Sedangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekitar 29 hari atau 30 hari saja. Malamnya tidak berpuasa. Malamnya diisi dengan ibadah tarawih, zikir dan ibadah lainnya. Kaum muslimin yang berbahagia, inti dari puasa Ramadan itu ialah ketakwaan kepada Allah. Sedangkan menahan lapar, tidak makan, tidak minum, itu adalah bahagian dari latihan pendidikan diri kita agar jiwa kita menjadi putih dan bersih. Dalam hadis dinyatakan, laisa siyamu minal akli wassurbi. Bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan makan dan minum. Wa innama siyamu minal lagwi warruksi. Bahkan lebih jauh lagi, puasa itu harus dapat menghindarkan kita dari ucapan-ucapan yang tidak berguna dan perkataan-perkataan yang mengandung hinaan, cacian, dan kata-kata yang mengandung pornografi dan gurauan-gurauan yang tidak berguna. Kurangi bergurau di bulan puasa. Kurangi berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, intinya isilah dengan zikir, isilah dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, Jumat depan kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan. Jumat ini adalah Jumat yang terakhir bagi kita di bulan Sya'ban. Nah, karena itu kaum muslimin yang berbahagia, jaga lidah kita, jaga perut kita, jaga mata kita, dan jaga hati kita. Dijaga itu maksudnya dipelihara dari hal-hal perbuatan yang haram. Karena Rasulullah meramalkan atau mensinyalir sudah dekat-dekatnya hari kiamat, orang gemar melakukan hal-hal yang haram. Ya'ti 'alan nasi la yubalil mar'u aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Nanti sudah dekatnya kiamat, di mana pada waktu itu manusia tidak lagi saling peduli dari mana dia mendapatkan hartanya, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, dan kemudian di saat itu kata Rasulullah akan datang pula tahun-tahun penipu, tahun-tahun orang suka berdusta. Disebutkan dalam hadis, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang suatu masa nanti kepada manusia tahun-tahun penipuan, tahun-tahun pembohongan.
Bagaimana tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan dan penipuan itu? Pertama, kata Rasulullah, tusaddaqu fiha al-kazibu, akan selalu dibenarkan orang, dianggap benar orang-orang yang suka berdusta. Sudah jelas orang itu berdusta, tapi karena pemberian hadiah tertentu maka dia dianggap benar, padahal dia berdusta. Tusaddaqu fihal kazibu, akan dibenarkan orang para pendusta. Yang kedua, kata Rasulullah, yukadzibu fihas sadiqu, akan dianggap dusta, akan dianggap bohong oleh orang-orang yang jujur. Para ulama dianggap pendusta, dianggap pembuat kriminal, dituduh sebagai pembuat kejahatan. Sedangkan orang-orang ateis, orang komunis dianggap sebagai sahabat, dianggap tidak berbahaya apa-apa, sudah tidak ada lagi. Sedangkan orang-orang yang jujur dianggap musuh atau lawannya. Ini diramalkan oleh Rasulullah, jangan sampai terjadi kepada umatnya yang seperti itu. Ini namanya tanbih, peringatan, atau tanbihul ghafilun, peringatan kepada orang-orang yang lalai. Jangan sampai lalai. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa yu'taminu fihal khainu, akan dipercayai orang-orang yang khianat, orang-orang yang jelas-jelas khianat, itu akan dipercayai orang. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa bisa zaman terbalik seperti itu? Yang disebut dengan wa yu'taminu fiha al-khainu, akan dipercayai oleh orang banyak padahal dia adalah orang-orang khianat, atau diberi kepercayaan kepada orang-orang yang berkhianat. Yang keempat, kata Rasulullah, wa yukhawwinu fiha al-amin, akan dituduh khianat oleh mereka orang-orang yang jujur. Jadi kalau ada orang mau berterus terang, orang-orang yang menginginkan transparansi, ingin jujur apa adanya, orang ini dianggap tidak bisa bekerja sama. Orang ini dianggap orang-orang yang tidak bisa menguntungkan bagi pekerjaan mereka, yang disebut dengan wa yukhawwinu fiha al-amin, akan dikhianatilah orang-orang yang jujur. Ini memang sudah terbalik. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah, wa yuntiqu fiha ar-rawabid, yang paling banyak berbicara di tengah-tengah masyarakat adalah ar-rawabid. Qila wa mar-rawabid, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu rawabid ya Rasulullah? Qala, menjawab Rasulullah, ar-rajulu safiyahu ma'a amril ammah, yakni seseorang yang berbicara, orang yang bodoh tapi berbicara tentang kepentingan masyarakat banyak. Jadi orang-orang yang bodoh akan ditonjolkan untuk berbicara di tengah-tengah masyarakat banyak. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam hadis lain dinyatakan, ya'ti 'alan nasi zaman la tutaqul ma'isata fihi illa bil ma'siyah, akan datang pula pada suatu masa nanti manusia merasa lega
merasa berbahagia ketika dia berbuat maksiat. Di dalam hadis saya lagi dinyatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu al-ibadu walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Suatu saat nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian harus hati-hati di mana sudah dekatnya hari kiamat. Pada waktu itu nanti Allah akan mencabut orang-orang alim, mematikan para ulama. Nah, ketika orang-orang ulama itu mati nanti, maka pemimpin-pemimpin mereka akan diangkatlah orang-orang jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh maksudnya di sini bukan berarti dia bukan sarjana, bukan berarti dia tidak sekolah. Orang yang bodoh di sini maksudnya orang yang tidak berakhlak. Orang yang tidak berakhlak terhadap Allah, tidak berakhlak terhadap sesama manusia. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kesempatan kita menyambut Ramadan dan mengisi bulan Ramadan untuk memperbaiki akhlak sebagaimana misi Rasulullah, li utammima makarimal akhlak, adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, kalau kita sudah mengamalkan demikian, kita akan sampai kepada janji Allah. Kalau kita memperhatikannya, kita hindari perbuatan yang dusta, yang jelek, kita berbuat yang baik-baik, akan sampailah seperti yang digambarkan oleh Al-Quran yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang aman sentosa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil hidayah wa ashkuruhu ala kisamihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya min taqwallah la'allakum tattaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Faqala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, beberapa hari lagi kami akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana mungkin hutang-hutang kami sebelumnya ada yang belum dibayar, kewajiban kami yang belum terlaksana,
kami berjanji akan melunaskannya sebelum kami memasuki Ramadan, dan kami akan membersihkan diri kami, rumah tempat tinggal kami, rumah ibadah kami, lingkungan kami akan kami bersihkan ya Allah. Yang lebih-lebih lagi kami akan membersihkan hati kami dari perbuatan syirik, iri, dengki dan dendam. Hapuskanlah itu semuanya dari diri kami ya Allah. Kalau hal itu masih bersarang di dalam hati kami, apalah artinya ibadah kami? Pastilah Engkau tolak. Ampuni dosa kami ya Allah. Seandainya Engkau tidak mengampunkan dosa kami, bumi mana lagi tempat kami berpijak, langit mana lagi tempat kami bernaung. Itu semuanya adalah karunia dari-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wa